Sidang pembacaan pledoi Hendra dan Galang dengan nomor perkara 255, Pit B, 2022, PNSNG untuk atas nama Hendra dan 256, Pit B, 2022, PNSNG untuk atas nama Galang dipimpin oleh Ketua Majelis Muhammad Iqbal, Anggota 1 Erslan Abdillah, Anggota 2 Ripka Novita Bontong, Panitera Pengganti Nurhayani Butar SH, Saroni SHMH dan tim Jaksa Penuntut Umum Finra SH dan Heli SH. Dipaparkan Aneng Winengsi SHMH penasehat hukum Hendra dan Galang bahwa kesimpulan dari isi pledoinya itu sesuai analisis yuridis. Ia menyebut surat dakwaan dan tuntutan JPU diduga dibuat penuh rekayasa dan jauh dari kesan objektif dan terpercaya, termasuk barang bukti yang dihadirkan di persidangan tidak ada satupun yang digunakan oleh terdakwa sehingga barang bukti tersebut haruslah dikesampingkan. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa pasal 170 KUHP berada dalam buku 2 tentang kejahatan dan bab 5 tentang kejahatan terhadap ketertiban umum pada pasal 170 KUHP dimaknai sebagai perlindungan hukum masyarakat dari gangguan ketertiban dan bukan dimaksudkan melindungi kepentingan individu sehingga dalam perkara ini JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya.
Sementara itu Hendra dan Galang pun menyampaikan pledoi pribadinya masing-masing secara langsung di hadapan majelis hakim. Intinya keduanya mengaku sebagai pribadi yang tidak memiliki latar belakang ilmu hukum. Tetapi selama 4 bulan ini terhitung sejak tanggal 1 Oktober tahun 2022 keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh tim penyidik unit Jatanras Polres Subang hingga dituntut sebagai terdakwa oleh tim jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Subang pada persidangan saat ini. Mereka belajar dan mulai memahami dunia ilmu hukum. Mereka pun jadi mengerti bagaimana hukum yang seharusnya dan hukum dalam praktek kenyataannya.
Penasehat hukum Hendra dan Galang wartawan media Peduli Rakyat menyatakan dengan tegas bahwa kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dan dituntut oleh JPU berdasarkan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, dengan kata lain bahwa semua dakwaan dan tuntutan terbantahkan sehingga keduanya harus dibebaskan. Hasil sidang hari ini tadi agendanya adalah pembacaan pledoi atau pembelaan dari penasehat hukum, di mana pada intinya dalam pledoi itu kami menerangkan bahwa semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu tidak ada yang melihat pada saat kejadian, dan hanya ada satu orang yang melihat kejadian itu adalah saudara Umang sendiri atau si korban sendiri, sedangkan saksi yang lainnya hanya datang pada saat setelah kejadian. Kemudian juga menurut kami itu kan sudah bisa dikesampingkan ya. Kemudian alat bukti yang dihadirkan juga, semua alat bukti atau barang bukti yang dihadirkan di persidangan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kedua klien saya. Jadi kami berharap juga alat bukti tersebut harus kita kesampingkan ya, karena tidak ada kaitannya. Nah, kemudian saksi ahli juga sudah menerangkan pada persidangan sebelumnya bahwa apa unsur-unsur yang masuk ke dalam 170 dan ada perbedaan mana yang masuk ke ranah hukum atau kepentingan umum atau kepentingan individu. Kalau seandainya berkaitan dengan kepentingan publik atau umum, bolehlah dipakai pasal 170. Tapi apabila berkaitan dengan kepentingan pribadi atau individual, maka pasal yang digunakan adalah 351. Jadi harapan kami dari pembelaan kami tadi adalah kedua terdakwa atau kedua klien saya itu bisa dibebaskan. Apakah ada kemungkinan dari pihak kuasa hukum atau dari terdakwa akan ada penuntutan balik? Apabila nanti di persidangan memang klien kami itu dinyatakan tidak bersalah, maka kami pasrahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga dan juga kepada klien kami sendiri, karena mereka sudah bisa menentukan tindakan hukum. Kalau saya hanya sebagai pendukung dan pengganti. Sementara Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat yang juga sebagai pemimpin redaksi media Peduli Rakyat Abah Batman memberikan tanggapannya terkait pledoi bahwa pihaknya sudah memantau dan mengawal dari awal proses hukum perkara Hendra dan Galang dari polisi hingga sidang digelar, dan sudah jelas terang benderang banyak sekali dugaan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum APH, dan akhirnya juga terungkap di persidangan bahwa Hendra dan Galang tidak melakukan apa yang telah dituduhkan oleh JPU, termasuk juga pihaknya merasa heran terhadap visum yang kontradiktif dengan keterangan korban bahwa korban menerangkan kalau lukanya di bagian jari kelingking, sementara hasil visum adalah di jari keempat yaitu jari manis. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum APH, dan akhirnya juga terungkap di persidangan bahwa rekan kita Hendra dan Galang tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Ya, termasuk juga kita juga merasa heran juga ada visum, kontradiktif dengan keterangan korban sendiri, ya, bahwa korban menerangkan lukanya di bagian kelingking, sementara di visum itu di jari keempat, yaitu di jari manis. Ini juga menjadi pertanyaan besar kita dan kita akan kejar, ya. Kita menduga bahwa di sini ada visum yang bermasalah. Kita akan kejar dan kita juga akan melakukan aksi-aksi di Kerawang, ya, di Dinas Kesehatan terkait dengan penerbitan visum tersebut, ya, yang membuat rekan kita masuk, rekan kita di penjara. Itu kan akibat visum yang kita menduga bahwa bermasalah visumnya, ya. Sekali lagi bahwa rekan kita tidak melakukan tindakan yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum, dan untuk itu kita berharap hakim dapat membebaskan kedua rekan kita. Hakim dapat bertindak netral, hakim juga mudah-mudahan bernurani sehingga benar-benar Hendra diputus bebas murni. Demikian. Oke, pertanyaan sekali lagi, Bah. Apa yang akan dilakukan Abah sebagai keluarga juga sebagai ketua dari Perak jika hasil dari vonis Galang atau Hendra nanti divonis ada hukumannya? Oke, misalkan nanti pahit-pahitnya Hendra divonis bersalah, ya, divonis bersalah, maka kita akan mengajukan upaya hukum lain, yaitu banding, ya. Kalau hakim
bersikap netral dan menyeluruh dan memvonis bebas Hendra, maka jelas ini adalah fitnah. Kalau bicara fitnah, berarti kita akan tutup balik mereka. Kalaupun ini ya hukumannya tetap itu, kan ada beberapa yang difitnah. Yaitu salah satunya adalah saudara Kupeng dan saudara Mul yang tidak melakukan berkaitan dengan rangkaian peristiwa ini, dan dia tidak masuk di TKP, tapi dia ditersangkakan dan di DPO-kan. Nah, ini kita akan kejar ini. Kita akan laporkan pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus, sehingga teman kita di DPO-kan, ditersangkakan dan di DPO-kan. Meskipun Hendra nanti misalkan hakim berpendapat lain, Hendra dihukum, tapi masalah itu kita akan tetap kejar.